Semangat pagi. Kita hari ini berada di IECCE 2023. Apa itu IECCE? Itu adalah singkatan dari Energy Efficiency and Conservation Conference and Exhibition. Nah, pada tahun ini 2023 dilaksanakan di BSD. ICE Convention tanggal 12 dan 13 Juli. Lalu sudah ada tamu kita pada hari ini dari MASKEI. MASKEI itu adalah singkatan dari Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia, yaitu Bapak John Respati, mentor saya, guru saya, dan sahabat saya juga. Apa kabar Bapak? Terima kasih ya, kabar baik. Melihat Anda cerah begitu. Senang berada di sini. Yeah. Lalu ada juga dari METI. Ini bukan nama cewek, tapi ini adalah Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, singkatannya METI. Ketuanya adalah Bapak Wiluyo Kus Dwi Harto. Pak Ketua METI. Apa kabar Pak Wiluyo? Alhamdulillah sehat, Inang. Sehat, saya tadi harus menerangkan dulu singkatan-singkatannya ya. Karena mungkin pemirsa tidak awam dengan itu. Padahal ini adalah dua komunitas atau organisasi yang menurut saya penting untuk terus disuarakan, karena yang diurus ini urusan yang sangat penting. Efisiensi energi dan juga energi yang terbarukan yang mungkin harus sering-sering kita dengungkan. Jadi kita mau membahas soal pengembangan energi bersih dalam rangka transisi energi nasional dan global. Pertama kali saya ke Pak Wiluyo ya. Jadi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai energi yang menggantikan dari sumber fosil itu sudah ada sejak 10-15 tahun yang lalu kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. Nah, tetapi mungkin akhir-akhir ini lebih intensif. Lalu hampir di seluruh dunia dalam rangka mencapai tujuan ini untuk mencapai net zero emission global target pada abad ke-21. Pertanyaan saya tuh, posisi Indonesia bagaimana menurut Bapak dalam hal mencapai net zero emission target ini? Ya, terima kasih Inang. Jadi senang ini bisa berdiskusi ini dengan Pak John juga. Jadi sebenarnya posisi Indonesia saat ini di mata global ini cukup bagus, cukup baik, karena Indonesia menuju ke arah ke track yang sudah benar. Berarti kita di jalan yang benar? Di jalan yang benar. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan target yang cukup challenging, yaitu mencapai net zero emisi di tahun 2060. Artinya bahwa seluruh sektor terutama di sektor transportasi dan sektor energi itu tidak boleh mengeluarkan karbon atau emisi karbon lagi. Nah, kenapa dua sektor ini yang harus menjadi perhatian utama? Karena ternyata dari data yang saya dapatkan bahwa kedua sektor inilah yang saat ini menyumbang emisi karbon yang cukup besar di Indonesia. Sektor energi dan sektor transportasi. Pemerintah juga sudah mempunyai peta jalan, dalam hal ini juga melalui Kementerian SDM, punya peta jalan bagaimana kita menuju ke arah net zero emisi 2060 tersebut. Peta jalan untuk transisi energi sudah dibuat, sudah ditetapkan, dan ini akan menjadi semacam map atau arah atau blueprint bagi semua stakeholder yang bergerak di bidang energi untuk menuju ke net zero emisi 2060. Sebagai contoh, misalkan pemerintah sudah menetapkan rencana umum penyediaan listrik itu di mana dari tahun 2021 sampai tahun 2030 kita tidak diizinkan lagi membangun PLTU lagi, membangun pembangkit berdasarkan black energy, yaitu batu bara. Kita ada waktu 9 tahun dari sekarang. Ada waktu 9 tahun. Nah, di mana dalam RUPTL itu telah ditetapkan bahwa pemerintah dalam ini Kementerian SDM dan PLN ini wajib membangun pembangkit-pembangkit baru yang sifatnya renewable energy, bersih dan hijau. Jadi ada target sekitar 20,9 gigawatt pembangunan renewable energy dalam waktu 10 tahun. Kemudian juga dalam rangka transisi energi juga kita punya rencana nanti di tahun 2040 kita akan melakukan pensiun dini beberapa PLTU yang umurnya sudah tua dan sudah tidak efisien lagi. Pembangkit-pembangkit PLTU itu memang harus di pensiun dini karena
pengeluaran emisi karbonnya cukup besar dan digantikan oleh pembangkit-pembangkit renewable. Di samping itu sumber potensi renewable di Indonesia itu cukup besar, Inang. Jadi ada sekitar 3.000 gigawatt potensi renewable yang ada di Indonesia ini. Yang termanfaatkan saat ini baru 4%. Nah, untuk itu perlu adanya booster supaya target net zero emisi 2060 ini bisa segera terwujud. Pemerintah sudah menetapkan Perpres EBT, di mana di situ ditetapkan tarif EBT yang cukup layak, cukup baik untuk mendukung transisi energi. Dan saat ini RUU EBT juga sedang digodok antara pemerintah dan DPR. Ini diharapkan juga menjadi booster supaya target yang sangat challenging tersebut bisa kita raih di 2060 atau bahkan lebih cepat lagi. Ya. Jadi tadi Bapak bilang bahwa roadmap-nya sudah ada ya Pak ya? Betul. Dan menjalankannya kalau baru 40% berarti 96% ini yang kita harus kejar sampai 2060 ya. Betul. Oke. Jadi sudah di jalan yang benar dan kalau sudah bisa mengikuti roadmap mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, sekarang saya ke Pak John. Kalau tadi sudah didengarkan penjelasan mengenai roadmap dan lalu juga goal dan bagaimana mencapainya Pak John. Nah, peran dari efisiensi energi dan konservasi ini dalam rangka mencapai tujuan itu besar nggak? Lalu kenapa efisiensi energi ini wajib dilakukan? Bahkan mendahului pemanfaatan energi yang terbarukan yang tadi dikatakan oleh Pak Wiluyo. Ya, terima kasih Inang. Irma, saya suka memanggil Irma. Memang namanya Irma. Jadi energi efisiensi dan konservasi itu ada di sisi pemanfaatan atau demand side of the energy equation istilahnya. Dan itu secara logika harusnya kalau kita mau menambah jumlah energi yang harus kita produksi, kita harus berpikir dulu apa yang bisa kita hemat dulu. Ya, maka itu disebut bahwa energy efficiency is the first fuel. Jadi kalau kita mau melakukan, taruhlah misalnya kita mau memasang solar panel di atas genteng kita, tapi kalau kita di dalam rumah kita boros, ya nanti akan boros juga investasinya dan itu wasteful. Sehingga sebetulnya kalau kita mau memasang contoh sederhana ini, di dalam rumah kita harus efisienkan dulu sehingga investasi yang kita mau jalankan itu reasonable ya dan itu efektif. Itu kenapa energi efisiensi ini sangat penting dalam ini, maka itu mendahului energi sebetulnya. Nah, tadi pertanyaan yang kedua tadi mengenai kenapa itu penting? Ya, saya pikir saya sudah menjelaskan bahwa itu penting. Jadi perannya tuh besar ya, berarti ya Pak. Dan dari Mas Kay itu ada satu slogan bahwa kita harus menjalankan atau memakai energi itu, memanfaatkan energi terbarukan harus sejajar atau harus istilahnya in tandem dengan melaksanakan energi efisiensi. Tanpa salah satu itu, kalau hanya salah satu, itu akan membutuhkan waktu yang lama, dua efektivitasnya juga kurang. Sehingga kalau kita menggabungkan energi efisiensi dengan energi terbarukan, itu impact-nya akan sangat bagus, dahsyat. Ya. Jadi dari sisi pengurangan konsumsi energi secara umum, juga dari sisi pengurangan karbon, ya itu semuanya akan menjadi satu kesatuan yang dahsyat. Dari energi terbarukan itu memang dia energi bersih, energi efisiensi itu sebetulnya lebih bersih karena energi efisiensi itu menciptakan energi yang tidak dipakai. Ya. Energi yang tidak dipakai itu adalah energi yang sangat bersih. Effort untuk itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa efisiensi energi itu adalah mandatori ya Pak ya. Untuk kita bukan hanya menghemat energi tetapi juga menyambut apabila ingin melakukan energi yang baru dan terbarukan. Saya kembali ke Pak Wiluyo. Nah, kalau memang Indonesia ini kan potensinya berlimpah ya Pak ya. Tapi
kenapa ya kita ini relatif tertinggal dalam pengembangan energi baru dan terbarukan dibandingkan misalkan negara-negara di dunia bahkan di kawasan ASEAN, dan menurut Bapak hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Ya, terima kasih Inang. Jadi pertanyaannya nggak enak ya Pak ya? Nggak, sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya kita nggak tertinggal. Nggak tertinggal menurut saya. Jadi memang Indonesia ini dikaruniai sumber energi yang sangat berlimpah, dan kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya bersyukur bahwa kita tidak akan pernah kekurangan energi. Pada awal-awal tahun 70-80 kita dikaruniai energi BBM dan energi batubara yang cukup melimpah, sehingga pengelolaan BBM dan energi fosil tersebut, batubara, itu banyak digunakan untuk sektor transportasi dan sektor industri. Terutama untuk pembangkit. Kenapa dipakai? Karena harganya sangat murah, Inang. Jadi sebagai contoh, PLTU batubara ini harganya, cost-nya itu sekitar 5 sen per kWh, 5 sen US dollar per kWh. Dan ini sangat murah, sehingga waktu itu pemerintah komitmennya adalah kami harus menyediakan energi murah untuk masyarakat, supaya masyarakat juga bisa menikmati energi ini untuk mereka bisa menumbuhkan industri, misalkan UMKM atau industri-industri yang skala besar. Jadi bisa impact ekonominya cukup besar kalau energi ini bisa dinikmati dengan harga yang cukup murah. Nah, sekarang kalau memang dampak pemanasan global ini, gas rumah kaca ini cukup mengkhawatirkan, di mana panas permukaan bumi ini sudah naik, dan juga ada dampak yang luar biasa di mana tinggi permukaan air laut juga semakin naik. Ada beberapa kawasan di bumi ini sudah mulai tenggelam, dan juga beberapa spesies dan ekosistem yang terganggu bahkan punah. Nah, ini ancamannya cukup luar biasa nih ke depan untuk anak cucu kita ini, sehingga pemerintah global, dunia global itu perlu memandang bahwa ini penting untuk didiskusikan. Maka muncullah Paris Agreement, protokol Kyoto. Bagaimana negara-negara dunia berkomitmen untuk mengurangi pengeluaran emisi karbon. Nah, pemerintah sebenarnya menanggapi dengan cepat, di mana kita sudah mulai tadi saya sebutkan, mulai menerbitkan RUPTL, di mana pembangkit baru itu ke depan itu dibangun hanya boleh renewable energy. Kemudian, itu mulai kapan itu? 2021 Pak, 2021. Kemudian Undang-Undang EBT sekarang sudah dibahas di pemerintah DPR, diharapkan dalam waktu dekat juga akan segera disahkan. Dan ini menciptakan semangat bagi kita dan menciptakan arah yang jelas bagi kita bahwa ke depan renewable energy adalah hal yang pasti harus kita lakukan demi kelangsungan hidup anak cucu kita. Nggak bisa cuma murah aja lagi ya Pak. Nggak bisa hanya murah lagi, tapi ini ada risiko yang sangat besar. Bahkan ke depan nanti akan muncul yang namanya carbon tax, Bu. Carbon tax, Inang. Supaya memaksa seluruh stakeholder ini bergerak menuju ke arah yang sama. Jadi pengembangan renewable energy ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab stakeholder yang lain, pihak swasta, pihak BUMN, maupun sampai individu. Tadi mengenai efisiensi sebenarnya itu adalah tanggung jawab individu. Setiap individu harus sadar bahwa energi yang digunakan harus bersih dan harus efisien. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan antara METI dengan MASKE. Jadi kita sekarang bergerak bersama-sama untuk menuju ke arah bagaimana transisi energi sukses. METI mengadakan acara Indo EBT Connect pada hari yang sama dalam rangka menggugah ini, menggugah terutama generasi muda. Inang, tadi banyak sekali anak-anak muda itu berpartisipasi aktif, bahkan bergerak untuk bagaimana membangun ekosistem renewable energy ini, sehingga transisi energi ini bisa sukses diselenggarakan di Indonesia. Jadi target dari METI dan MASKE ini adalah juga generasi muda yang punya kepedulian ya. Tadi kan Pak John bilang bahwa memang harusnya tandem efisiensi energi dengan EBT. Nah, ini melanjutkan yang disebut oleh Pak Wilio tadi, METI dan MASKE kan sudah sepakat ya menggelar event yang ke-11 ini bersama dengan yang keempat untuk IEECCE, diberi nama Indonesia Clean Energy Week yang didukung oleh Kementerian SDM melalui Dirjen EBTKE.
energi baru terbarukan dan konservasi energi. Kalau yang belum tahu singkatannya ya, jadi EBTKE itu akan jadi kata-kata yang sakral atau kata kunci, energi baru terbarukan dan konservasi energi. Nah, saya mau tanya apa yang mendasari kesepakatan itu ke Pak John, dan apa sesuatu positif yang bisa didapatkan dan sesuatu yang negatif dari kesepakatan itu. Tadi saya sudah katakan beberapa bulan yang lalu, waktu Pak Wiluyo baru saja menjabat terpilih sebagai Ketua Umum METI. Saya mengunjungi beliau di kantornya dan kita berdiskusi bahwa sebenarnya yang namanya Mas Kei dengan Mbak Meti itu harusnya bersama-sama. Itu istilah saya in tandem. Sebab saya katakan tadi bahwa energi terbarukan saja tidak cukup untuk memberikan. Pertama itu hanya di sisi supply. Ya, kita seolah-olah kalau kita tidak melakukan bersamaan dengan energi efisiensi yang intinya mengurangi konsumsi energi, itu ibaratnya kita membiarkan pemanfaatan energi yang boros, bisa saja begitu. Sehingga ibaratnya kita menuang air di ember yang bocor. Ya, energi terbarukan ditambah dan sebagainya, ya, supply ditambah terus, tapi demand-nya efisiensinya tidak itu, sehingga investasi kita juga mubazir. Ya, itu kenapa energi efisiensi ini harus in tandem. Ya, jadi untuk meningkatkan impact dari penanggulangan climate change dan sebagainya. Ya, jadi itu yang akan dilakukan di tahun-tahun yang akan datang itu ya. Iya, dan sekali tambah lagi, saya membaca banyak NDC, Nationally Determined Contribution di banyak negara. Kalau saya melihat di situ, selalu yang di atas itu adalah energi efisiensi, baru energi terbarukan. Ya. Bagi saya energi terbarukan, mohon maaf nih, adalah bagian dari konservasi energi. Karena energi terbarukan ini menggantikan energi fosil yang tidak bersih tadi. Sehingga kalau itu ditambahkan dengan energi efisiensi yang selalu memanfaatkan teknologi, itu dampaknya akan besar. Dan juga memajukan teknologi. Ya. Karena efisiensi tidak bisa dilakukan tanpa teknologi. Ya, seperti LED ya, soal itu yang paling simpel, yang bisa dipahami oleh masyarakat awam, mengganti semua lampu-lampu dengan LED, lalu juga pakai sensor sehingga efisiensi. Sampai kita bikin kampanye waktu itu ya Pak ya, mencabut dari stop kontak, membuat menghibernasi komputer. Jadi macam-macam hal yang sebetulnya harus dilakukan bersama-sama. Tadi kan Pak Wiluyo dan Pak John bilang nggak bisa cuma pemerintah aja, harus industri juga, harus masyarakat, dan juga yang terbesar adalah pengguna transportasi. Iya kan Pak ya? Jadi saya pikir bahwa ini kedepannya seperti Mimilan Mintuno harusnya ya Pak ya? Iya, harusnya. Kalau bukan cuma tandem, kalau saya bilang sih harus kawin nih. Si efisiensi energi sama EBTKE ini, sehingga bisa jadi tercapai goalnya lebih mudah. Istilah saya bergandengan tangan dah ya. Jadi maka itu tidak terpisahkan. Ya. Inseparable. Oke. Nah, ini kan sudah di dalam Indo EBT yang KA Connect ini, yang ICCAC juga, itu kira-kira apa saja yang hari ini dan dibahas di dalam pertemuan besar ini untuk mencapai target itu, Pak Wiluyo? Ya. Jadi sebenarnya dengan kolaborasi antara METI dengan Maske ini memberi dampak yang cukup luar biasa bagi pengembangan renewable energy. Jadi yang pertama ini bisa meningkatkan value dari acara. Kalau ini digabungkan, jadi bisa memberikan variasi, kekayaan pengalaman kepada peserta, meningkatkan nilai value dari keseluruhan acara, dan juga ini bisa membuat acara energi Clean Energy Week ini menjadi lebih menarik lagi. Juga ini mengurangi, kalau diadakan bersama-sama ini juga bisa mengurangi carbon footprint. Karena kalau biaya carbon footprint. Biaya carbon karena footprint. Tidak perlu harus pergi kemana-mana. Betul. Kemudian memperluas target partisipan. Jadi yang tertarik dengan renewable bisa datang, terkait dengan efisiensi energi juga datang. Kemudian menciptakan sinergi kolaborasi yang cukup kuat ini, kalau ini seandainya bisa diteruskan pada
tahun-tahun mendatang, dan juga ini kita bisa mendapatkan pengalaman yang lengkap, tidak hanya bagaimana mengembangkan renewable energy tapi bagaimana kita melakukan efisiensi. Dan apa sumbangsih dari individu, keluarga, industri and transportation yang tadi di-mention. Betul. Lalu juga maaf tadi saya menanggapi Pak ini. Ada beberapa audiens saya yang nyeletuk tadi Pak Wiluyo. Kok tadi nggak disebut-sebut tentang energi konservasi, konservasi sama apalagi, tapi kok tidak disebut dalam Clean Energy Week tadi ya. Barangkali ini saya meminta maaf kepada audiens saya bahwa ini baru pertama kali dan ini planningnya juga tidak bersama, tidak berbarengan. Ya, sehingga ya mohon maaf, dan mungkin tahun-tahun depan kita akan lebih baik ya dalam kolaborasi ini. Pasti akan lebih baik. Ya, gitu. Dan itu didukung oleh pemerintah. Ya, pemerintah memang berkepentingan dua kekuatan besar ini, ya itu harus bersatu. Ya tadi saya ke tempat Dirjen EBTKI itu dan kampanyenya sudah jalan gitu, dari mulai yang sederhana, stiker-stiker. Nah, kita pikir juga bahwa dulu saya dan Pak John mengadakan on air dan off air juga, Pak Willy, karena saya pikir yang patut memahami ini adalah generasi muda milenial sama Gen Z gitu. Makanya kita harus serap nih ilmu dari Pak John dan ilmu dari Pak Wiluyo. Nah, ini yang terakhir Pak. Ini kan kita habis pandemi ya. Kira-kira menurut Pak John sendiri menghambat nggak ini tentang pengembangan dan juga bagaimana kita melihat intensitas dari kegiatan ET dan EE di Indonesia, energi terbarukan dan energi efisiensi, Pak John? Sebetulnya kalau kita melihat dampak dari pandemi itu bisa ada blessing in disguise. Bagus buat bumi, bagus buat efisiensi energi ya Pak. Itu kelihatan pada saat pertama-tama itu berjangkit itu berlangsung, itu bumi ini lebih bersih. Iya, betul. Tapi sifat manusia kita tidak menghargai itu, tidak melihat itu, sehingga kembali ke habit yang lama. Ya. Padahal udah bisa habit yang bagus pada waktu zaman pandemi ya kan, mobil-mobil tidak keluar. Exactly. Tetapi kan manusia ini tidak hanya membutuhkan energi, tapi membutuhkan berbagai interaksi kebutuhan sosial dan sebagainya. Nah, itu yang membuat sebetulnya yang depresif bagi manusia. Nah, di situ apa yang saya sebut produktivitas kita berkurang atau turun. Nah, kalau dari sisi energi itu sangat positif karena energi kita menjadi terhemat di situ. Jauh. Ya. Walaupun dari satu sisi ada yang bertambah, ada sisi yang berkurang. Yang bertambah itu berkurang di rumah, ya AC-nya dijalankan setiap berapa jam sehari. Tadinya kan TV nyala 24 jam. Ya, bapak-bapak itu tadinya kalau pagi keluar ya, sehingga tidak butuh ini. Tapi kalau ini GoFood dan lain-lain jadi bertambah berat badan kebanyakan juga ya Pak ya. Tidak hanya itu, tapi GoFood dan sebagainya itu juga menambah energi kan? Betul. Ya, jadi ada plus and minus. Tetapi yang paling dahsyat pengaruhnya negatif adalah karena produktivitas berkurang. Tetapi dari sisi penghematan energi ada. Seolah-olah Tuhan memberi contoh, ini loh, kalau kalian ini tidak memakai kendaraan, kemudian ini hijau nih, langitnya jadi biru lagi. Tapi kita tidak melihat itu. Betul. Ya, itu yang harus kita kampanyekan supaya jangan kita mengutuk COVID ini saja, tapi ada benefitnya juga. Bagi bumi ya, saya sepakat karena menurut saya lihat saya tinggal di Jakarta Selatan, burung-burung jadi lebih banyak, lalu juga langit itu cerah sekali. Langit Jakarta itu tidak pernah biru kan ya, Pak Wiluyo, selalu abu-abu. Pada waktu pandemi itulah langit Jakarta biru. Seperti langit Tarutung kampung saya. Jadi saya bilang kalau saya melihatnya dari sisi bumi, saya berpihak pada bumi bahwa bumi bahagia selama 2 tahun itu ya kan Pak ya. Sekarang yang terakhir nih Pak, menurut Bapak pemulihan intensitas ini nih sudah cukup nggak setelah pandemi ini? Iya, dari sisi sektor energi terutama listrik,
ini sudah mulai rebound ke arah sebelum pandemik. Dalam arti pemakaian energi listriknya sudah mulai rebound dan hampir mendekati ke kondisi sebelum pandemik. Jadi memang COVID ini memberikan pelajaran buat kita bahwa ternyata kalau kita tidak pakai mobil, tidak pakai motor, ternyata langit bisa biru. Burung-burung bisa terbang, Inang ya. Dan saya juga mengalami hal yang sama. Kalau ke kantor tuh lihat loh, kok ini tumben ini di Jakarta ini langitnya biru. Iya, betul. Jadi memang ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita dalam penggunaan energi ini juga harus menggunakan energi yang bersih. Yang kedua juga harus efisien, Pak John. Karena hanya penggunaan energi bersih tok, kalau tidak efisien juga saya rasa ini kurang optimal. Demikian, Inang. Makasih. Pak John, makasih Pak John. Jadi ini saya sudah merangkum bahwa sebetulnya peran pemerintah dan juga peran industri, bisnis dan masyarakat itu sama pentingnya. Ya kan tadi Bapak sudah mengatakan roadmap, tapi tidak bisa kalau tidak ada bantuan dari masyarakat ya. Dan yang dikatakan oleh Pak John itu kalau saya sudah mengimplementasikannya, rumah saya sudah LED semua dan lampu-lampu di luar itu sudah memakai pembangkit listrik tenaga surya. Makanya Inang, tanggung jawab untuk renewable energy itu tidak hanya pemerintah, tidak hanya sektor swasta, tapi juga individu. Betul. Apalagi energi efisiensi, Pak. Iya, betul. Yang bisa melakukan efisiensi energi itu adalah masing-masing individu. Exactly. Itu. Ya, ini perlu kesadaran nih setiap individu. Kalau mau mencapai target sih, kalau saya bilang sih Bapak mesti lebih galak, diwajibkan untuk memakai LED. Karena LED di boost supaya pabriknya murah. Sekarang orang masih belum paham bahwa LED itu aduh mahal, aduh tidak mampu. Saya pikir sekarang sudah ada LED yang tapi tanpa sadar menurut saya Irma bahwa Indonesia ini cukup berhasil dalam LED-kasih ya. Jadi tanpa kita sadari itu LED itu sudah sangat dipahami dan masuk di dalam. Jadi orang-orang sekarang tidak ada yang kepingin beli bolam yang lama, itu enggak ada. Betul. Dan tapi itu intervensi pemerintah juga harus melarang itu. Jadi harus selaras. Ya, kebijakan dengan keinginan pemerintah partisipasi publik. Sama aja dengan kalau kita mau mengefisiensikan transportasi maupun juga mengurangi dampak. Mandatori. Ya, itu harus artinya pemerintah punya kewajiban untuk mengembangkan sistem kendaraan umum yang lebih sempurna. Betul. Sebab sekarang saya khawatir, Irma, kalau ini misalnya ada kendaraan listrik sekarang, ya, motor maupun kendaraan sedan. Untuk motor ini yang saya paling khawatir, karena kecenderungannya malah bertambah. Jadi motornya bertambah, tidak mengurangi. Maka itu saya apresiasi ini kebijakan pemerintah untuk konversi listrik, motor listrik ini. Karena kalau itu dikonversi, kemungkinan untuk bertambah kecil, karena itu dipakai yang sama. Ya, itu bagus tadi. Saya apresiasi pemerintah di sini, tetapi itu kecil dampaknya. Sehingga mau nggak mau kita berpikir tentang transportasi umum. Ya. Nah itu salah satu efisiensi dan juga saya sepakat ya. Jadi pemirsa supaya tahu bahwa tadi yang diharapkan oleh Pak Wiluyo dan Pak John sebetulnya sama, bahwa kalau untuk menyelaraskan ini semua berperan. Dan saya ingat kemarin teman saya di Tokyo bilang, aduh sekarang di kantor pakai tangan pendek, karena di Tokyo itu diatur bahwa harus 26 derajat di dalam kantor dan tidak boleh lebih dari itu pemakaian, mungkin dari efisiensi dan juga di luar kan 30. Jadi di dalam 26 deh, jangan 16 gitu 16 ya Pak ya. Nah itu mempengaruhi pemakaian. Saya pikir pemerintah ikut, bukan hanya cawe-cawe tapi bikin regulasi supaya nunut, supaya nurut nih perkantoran, pabrik-pabrik. Irma, itu sebetulnya sudah ada dulu, ada Perpres berapa itu ya. Untuk lembaga pemerintah sudah, tapi ya itu tidak dijalankan secara konsisten. Nah, ini kelemahan bangsa kita ini adalah tidak konsisten. Nah, dan mau instan. Nah, itu saya pikir ada poin yang bagus. Nanti mungkin Pak Wiluyo bisa memikirkan apakah ada yang inspeksi energi, efisiensi di dalam gedung-gedung besar, gedung-gedung pemerintah, industri, sehingga kalau nggak salah dulu kita pernah ngobrol dengan Bapak Dirjen yang lama ya Pak Rida, bahwa ada audit energi, lalu juga dibantu oleh Dirjen EBTKE untuk bagaimana membuat satu institusi itu lebih efisien dan lebih mengurangi intensitas energi istilahnya. Jadi artinya masih ada ya Pak ya?
Masih ada audit Masih energi. ada Ya. audit energi. Itu lebih digalakkan. Jadi di dalam pengembangan capacity building, energy audit itu malah akan di-enhance, akan ditambahkan menjadi investment grade audit. Ya. Yes. Sebab di dalam prakteknya energy audit itu hanya teknis. Kalau kita berhadapan dengan CEO atau CFO perusahaan, insinyurnya bilang begini, ini bisa dihemat di sini nih. Dia akan tanya, so what? Can you translate that into business lah, namanya? It has to be proposal. It has to be mandatory. Saya ingat dulu salah satu dari kampanye Clinton adalah orang tidak boleh komplain tentang tidak ada pekerjaan. Itu setiap gedung itu pekerjaan semua loh. Bagaimana menghemat dan lalu membuat efisiensi dan mengurangi emisi rumah kaca dari tiap-tiap bangunan, tiap-tiap industri. Jadi saya pikir mudah-mudahan bisa diimplementasi di negeri ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Nang. Pak Wiluyo, Pak John, terima kasih. Pak John, thank you so Pak Wiluyo. much. Dan juga pemirsa tadi mudah-mudahan ya ada yang memetik pelajaran dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Lalu juga bukan hanya dimulai dari kita sendiri, efisiensi energi, lalu mulai menjajaki energi baru terbarukan sehingga kita bisa mengurangi emisi karbon dan juga berperan dalam mengurangi climate change dan juga global warming yang ternyata ada dan nyata. Saya Herma Huta Barat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam efisiensi. Ya. Terima kasih.